Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, serta share teman-teman. Semoga channel ini bisa bermanfaat terus buat teman-teman semua ya. Nah, di sini gue mau cerita tentang pasien restrain. Bukan cerita sih ya, berbagi pengalaman lah atau enggak informasi tentang pasien. Kenapa pasien itu harus diikat di tempat tidur? Ini perawatnya sama dokternya nggak punya hati apa gimana? Masa orang sakit diikat begitu kalau pendapat orang awam? Nah, di sini gue sedikit mau berbagi informasi dan sedikit cerita mungkin ya tentang pasien yang di restrain. Kita bilangnya diikat itu namanya di restrain. Jadi nggak mungkin lah semata-mata perawat atau petugas kesehatannya melakukan pengikatan pada pasien gitu. Emang kenapa sih bang pasien harus diikat? Biasanya pasien-pasien yang diikat ini, bentar, maaf takut nggak kedengeran bro. Biasanya pasien-pasien yang diikat ini biasanya pasien yang suka berontak, ya suka nyabut selang infus, selang hidung, selang hidung ya, selang makan, selang infus gitu maksudnya ya. Dan nggak bisa kooperatif, makanya itu harus di restrain, harus diikat. Karena kenapa? Karena kalau nggak diikat, kasihan si pasiennya. Kasihan kenapa bang? Jadi cabut selang makannya nanti kita pasang lagi, dia cabut selang infusnya nanti kita tusuk lagi. Itu kan kalau kayak gitu kan kasihan si pasiennya. Jadi bukan semata-mata tenaga medis ini menyiksa pasien ya. Buat apa menyiksa pasien? Justru tenaga medis maunya pasien itu sembuh semua. Kalau bisa nggak ada yang sakit, biar nggak ada yang masuk rumah sakit. Nah kayak gitu, jadi jangan ada salah paham. Ini pasien kok malah diikat, gimana mau sembuh gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi tolong jangan salah paham. Nah ini terjadi di daerah mana tuh ya yang dia kirim surat ke Ganjar, pokoknya ke gubernur itulah Jawa gitu ya. Katanya orang tuanya itu diikat segala macam. Nah gue sih nggak pernah ya, kalau pasien kooperatif itu nggak mungkin diikat, setahu gue nggak mungkin dah. Pasti ada sesuatu kenapa dia harus diikat. Bahkan di video itu pun si perempuannya cerita kalau si bapaknya itu suruh dimasukin ke ruang ICU. Nah berarti kan kondisi kesadarannya ini udah jelek. Ya gue juga nggak tahu sih ya. Tapi intinya orang kalau udah masuk ke ruang ICU pasti itu udah gawat bro. Nggak mungkin nggak ada apa-apanya. Ya pasti ada sesuatu tuh si pasiennya. Jadi nggak mungkin pasien kooperatif sadar gitu kan, sadar penuh, nggak gerontak-gerontak, diem gitu, nurut. Nggak mungkin diikat kalau kayak gitu, nggak mungkin di restrain. Nah ini buat tenaga medis juga ya, mau buat perawat kayak mau buat dokter kayak, jangan lupa inform consent tentang restrain ya. Jadi pasien ini kalau mau kita ikat, kalau mau diikat itu harus ada perjanjiannya ya. Perjanjiannya intinya harus ada edukasinya kenapa pasien ini diikat. Ya gue nggak tahu pada video tersebut itu kenapa sih dia udah ada inform consentnya apa belum ya. Kadang gini ya, kadang ada keluarga pasien ya yang satu nungguin dia tahu prosedur dari awal sampai selesai. Tapi ada lagi pas ketika dia gantian berjaga, ada keluarga lagi datang yang baru buat ngejaga si pasien. Tiba-tiba kaget, nanya mulu tentang kondisinya, nanya mulu tentang kenapa diikat, kasihan. Tiba-tiba marah-marah ngelihat si pasien tersebut diikat, nggak terima. Nah di sini miskomunikasi akan terjadi, dimana si pasien yang bergantian ini, keluarga pasien yang bergantian berjaga tidak memberikan informasi kepada si penjaga yang baru. Akhirnya terjadilah marah-marah, perawatnya dimaki-maki, dokternya dimaki-maki ya kan. Misalnya bidannya, kalau ada bidannya dimaki-maki. Orang awam itu, orang masyarakat itu akan dia terus maki-maki siapapun tenaga kesehatan yang ada di situ. Bilang, nih rumah sakit apa nih? Pasti kayak gitu deh. Gue juga nggak ngerti. Nah tolong nih buat masyarakat awam yang nonton video ini ya. Jadi pasien diikat itu pasti ada penyebab tertentunya, ada alasan. Ya, buat apa sih kita ikat ya? Lagi juga gue sebagai perawatnya, gue ya tau lah gitu ya kenapa pasien itu diikat, kenapa alasannya, kenapa. Biasanya itu udah dijelasin. Nggak mungkin tiba-tiba diikat gitu, nggak mungkin. Pasti keluarganya udah ada yang dijelasin sepemahaman gue ya. Tapi gue nggak tahu dari video yang
orang marah-marah itu deh, gue nggak ngerti. Coba aja lu cari di channel lain deh, itu ada yang ngebahas tentang itu ya. Dia ngirim surat ke bupati atau ke gubernur gitu, gue nggak ngerti deh. Komplain rumah sakitnya minta dituntut apa segala macem lah, gue nggak ngerti. Jadi intinya pasien diikat itu supaya dia nggak nyabut peralatan medis yang terpasang sama dia. Kenapa? Karena kasihan kalau kita harus tusuk lagi. Kalau ditusuknya gampang, kalau susah gimana? Kadang kan yang udah nggak sadar gitu ya, apa pembuluh darahnya udah kolaps lah, udah kecil, kan susah itu masuknya, nusukinnya. Misalnya dia nyabut selang makan, kalau dia cabut dia mau makan dari mana? Otomatis kita pasang lagi, dipasang selang makan itu nggak enak, sakit rasanya gitu. Dia tarik selang kencingnya, selang DC-nya, nah itu bagaimana? Nanti sakit, bisa ruptur uretral segala macam ya, kita nggak tahu. Jadi jangan ada masyarakat yang bilang, ini rumah sakit gimana sih, orang tua gue mau sembuh malah diikat-ikat. Jadi nggak seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang pasien itu sadar penuh, tapi nggak menutup kemungkinan beberapa menit kemudian itu kesadarannya akan hilang biasanya. Apa ntar dia turun kesadarannya, terus tiba-tiba berontak-berontak segala macem. Nyabut selang ini biasanya tangan tuh latah buat nyabut selang hidung gitu, selang infus dan segala macam gitu. Jadi nggak ada maksud apa-apa buat diikat ya, intinya sih untuk kesembuhan si pasien. Dan biasanya kalau si keluarganya nggak setuju, ya udah tanda tangan di atas permintaan APS atas permintaan sendiri ya, edukasi. Ya udah kalau ibu nggak mau diikat pasiennya gimana ya, begini tanda tangan. Dan biasanya pasiennya mendingan pulang lah kalau kayak gitu ya. Terus mau gimana, di rumah sakit juga orang kita pasang infus semuanya itu akan dilepas juga kok sama si pasien. Masa kita harus ngurusin dia terus si pasiennya, sedangkan banyak orang lain yang nyawanya misalnya terancam gara-gara penyakit, tapi kita justru repot ngurusin pasien yang ini mulu ya kan. Kasihan pasien yang bener-bener mau sembuh total ya kan, keluarganya masih mensupport si pasien tersebut. Jadi jangan seperti itu ya. Untuk keluarga juga harus mengerti gitu ya, jangan datang-datang asal marah-marah aja nggak jelas. Ini sering banget di rumah sakit, apalagi kalau di UGD itu kayaknya hampir di semua rumah sakit kayak gitu kayaknya ya, karena gue dapet cerita dari temen gue kayaknya kalau UGD gitu ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman udah nonton video ini nih ya, tapi masih ngelakuin aja ya, masih nanya aja ke petugas medisnya ya. Pokoknya intinya kalau di UGD itu kasihan, kadang-kadang pasien yang lebih butuh pertolongan tapi harus ngelayanin teman-teman yang masih nanya mulu ya, padahal udah dijelasin ke keluarga yang sebelumnya. Ya itu aja sih mungkin video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Coba aja teman-teman lihat dah pasien yang diikat itu ada kok, nanti gue tampilin deh ini ya link YouTube-nya kalau ada ya, ntar gue cari deh. Ya udah mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.